Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Abdurrahman As-Shawab, barakallahu fikum. Kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan kepada setiap kita limpahan karunia dan kenikmatannya. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala at-taufiq, yaitu kemudahan, kemampuan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar semua amalan yang kita usahakan dalam kehidupan kita di dunia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ketika kita harus menghadapnya. Allahumma amin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dan kita memasuki pembahasan baru, bab yang ke-13. Bab yang ke-13 yaitu babun fi bayani kathrati turuqil khairi. Bab tentang penjelasan atas banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bab yang ke-13 ini dia
menjadi ziyadatu al-bayan, yakni tambahan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, di mana di bab sebelumnya ada bab tentang mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan. Kemudian bab yang kemarin kita bahas yaitu bab tentang bersemangat untuk melakukan kebaikan, dan secara khusus di akhir-akhir umur. Adapun bab ini, bab yang ke-13, yaitu bab yang berisi penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan untuk melakukan kebaikan. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan amal ketaatan atau ibadah itu hanya dari satu jenis amalan saja, tetapi amal-amal kebaikan itu banyak. Amal-amal kebaikan itu banyak. Ada di sana amalan-amalan, yakni amalan-amalan anggota badan, seperti halnya ibadah sholat, seperti halnya ibadah siam puasa, seperti halnya jihad fi sabilillah, yang menjadi amalan anggota badan yang paling tinggi atau puncak daripada amalan badan di dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok urusan perkara itu adalah Islam, dan tiang-tiang atau pilar-pilar Islam itu sholat, sedangkan yang menjadi puncak tertinggi di dalam Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ikhwati fillah, barakallahu fikum, ada amalan-amalan lisan, seperti halnya berzikir, seperti halnya tilawatul Quran, seperti halnya ucapan-ucapan yang baik yang membahagiakan orang yang mendengarkannya, ucapan lemah lembut. Ini semua di antara bentuk-bentuk ketaatan dan jalan kebaikan yang bisa ditempuh oleh seorang hamba. Ini bagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, dan ucapan yang thayyibah, kata-kata yang baik itu adalah bentuk sedekah, bentuk sedekah. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Senyuman itu juga di antara bentuk kebaikan bagi mereka orang yang melakukannya, di antara bentuk sedekah pula. Dan di sana ikhwati fillah, barakallahu fikum, ada amal-amal ketaatan yang ranahnya berupa mali, yaitu berupa amalan-amalan materi. Itu dari apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Sana ada sedekah dari rezeki yang kita peroleh,
Yang lebih tinggi dari sedekah ada infak di jalan Allah. Itu kalau infak bedanya dengan sedekah. Kalau infak itu wujudnya jelas materi, dan infak itu dibatasi pada apa-apa yang bersifat taat. Apa-apa yang bersifat taat. Ini perbedaan infak dan sedekah. Dan yang lebih tinggi daripada infak, yang merupakan hak harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Zakat, ikhwati fillah. Zakat ini hak harta yang wajib dikeluarkan untuk memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ayat yang memerintahkan untuk membayar zakat ini banyak. Ini banyak, ikhwati fillah. Dan contoh daripada amal dengan harta yang lain, maka seperti halnya hibah, seperti halnya wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara contoh daripada amalan-amalan atau jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, dan dijadikan bahkan satu amalan itu memiliki banyak ragamnya, dengan tujuan supaya kita tidak bosan. Contoh hampir semua jenis amalan itu ada kadar wajib dan ada yang sifatnya itu nafilah atau sunnah. Sholat yang wajib yang kita ketahui 5 kali sehari semalam. Tapi apakah sholat hanya 5 itu? Jawabannya tidak. Di sana ada sholat sunnah rawatib. Kalaupun kita kurang, kita bisa menambahnya dengan sholat yang lain, seperti halnya sholat duha, seperti halnya sholat yang selalu dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam, itu sholatul witr atau sholatul tahajud. Demikian pula ibadah saum, puasa, ada puasa wajib. Tapi di sana juga banyak puasa-puasa sunnah. Ada puasa-puasa sunnah. Demikian pula amalan harta ada yang wajib seperti halnya zakat. Zakat terkadang disebut dengan sedekah wajibah, sedekah yang wajib. Tapi di sana juga ada sedekah-sedekah yang lain yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah. Infak itu ada yang wajib, yaitu kepada siapa saja yang wajib kita berikan infak atau nafkah kepadanya. Seperti halnya kepada keluarga, itu wajib. Apabila kita mampu, kedua orang tua kita tidak mampu, maka kita sebagai anak pun juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau infak kepada kedua orang tua. Sebagaimana dahulu kita sebelum bisa menegakkan tulang punggung kita sendiri, orang tua yang menafkahi kita. Ketika orang tua sudah tidak mampu menegakkan tulang punggungnya, maka kewajiban bergeser kepada anak. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak jalan-jalan kebaikan. Allah Ta'ala jadikan banyak ragam dari ketaatan. Tujuannya apa, ikhwati fillah? Tujuannya dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, hatta la yamallu. yakni tujuannya sederhana, simpel, agar manusia itu tidak bosan. Tidak bosan.
Karena kata beliau, "Lau kana al-khairu tariqan wahidan lamallan nasu min dzalika wasaimu." Karena kalau seandainya jalan kebaikan itu hanya satu, atau mungkin dua, atau mungkin tiga, yakni bilangan-bilangan yang tertentu saja, maka manusia akan jenuh dan akan bosan dari mengerjakan ketaatan tersebut. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan banyak jalan-jalan untuk berbuat baik, untuk ketaatan, disitulah ujian Allah Ta'ala berikan kepada kita hamba-hambanya. Ujian untuk kita. Banyak jalan-jalan kebaikan itu masa tidak ada satupun yang kita pilih. Itu masa semuanya kita tinggalkan. Ini masa itu kita hanya mengerjakan amalan-amalan tertentu saja, kemudian tidak pernah beralih ke amalan-amalan yang lain. Ini justru di sana ada ujian bagi Allah, ujian bagi manusia dari Allah Azza wa Jalla. Ketika banyak jalan kebaikan, ketaatan, maka tidak ada alasan justru bagi kita untuk meninggalkannya. Artinya ketika kita tidak mampu di satu jalan atau di dua jalan, masih banyak jalan-jalan yang lain yang kita mampu untuk menjalaninya. Dan kita ikhwati fillah, kita tidak akan pernah bisa itu, kita mau pakai bahasa masyarakat kita mau ngayai kabeh meh tak lakoni, tidak bisa. Itu harus ada prioritas dari amal-amal ketaatan yang banyak itu sesuai dengan kadar kita masing-masing. Sesuai dengan kadar kita masing-masing ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ikhwati fillah, barakallahu fikum, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ibunda Aisyah itu beliau berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu memiliki hasir. Hasir itu artinya apa? Artinya tikar. Rasulullah memiliki tikar. Yang di pojok sana, adik-adik, kalau mau di masjid didengarkan, jangan main sendiri, didengarkan. Saya lanjutkan. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki hasir, tikar. Wa kana yuhajjiruhu minal laili fayusalliya fihi. Dan Rasul alaihi salatu wasallam beliau biasa menggelar tikar beliau tersebut di waktu malam. Tujuannya apa? Beliau itu nanti sholat di tikar tersebut. Rasulullah itu setelah sholat Isya
itu selesai, ya mungkin beliau zikir, wirid di tempat duduk beliau. Setelah selesai beliau gelar tikar. Beliau gelar tikar di masjid. Kemudian beliau tinggalkan tikar tersebut, beliau masuk ke rumahnya. Dan rumah Rasulullah itu nempel masjid. Makanya Rasulullah kalau mau pulang ke rumah ya tinggal ngelompat saja. Rasulullah dari rumahnya kalau masuk masjid ya tinggal lompat saja. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Rasulullah membuatkan yakni rumah-rumah atau kamar-kamar untuk istrinya nempel masjid. Seperti halnya beberapa sahabat yang lain itu juga meniru Rasulullah, buat rumah nempel masjid, sehingga mereka pun juga bisa keluar masuk masjid dengan mudah. Itu. Dan adalah kata Ibunda Aisyah, faja'alan nasu yusalluna bi sholatihi. Itu. Apa yang dilakukan Rasulullah di kemudian itu di malam hari beliau sholat. Jadi sholat malam Rasulullah itu beliau lakukan di rumah beliau, juga di masjid, Ya, kadang beliau lakukan di rumah beliau, kadang beliau lakukan di masjid. Ketika sahabat tahu kalau Rasulullah itu gelar tikar untuk sholat malam, maka para sahabat ikutan sholat di belakang Nabi. Jadi ini bukan Ramadan ya, bukan Ramadan. Ikutan sholat di belakang Nabi, menjadi makmum beliau sholat malam. Wa yabsutuhu bin nahar, dan terkadang Rasulullah itu bahkan sudah gelar tikarnya sejak di waktu siang. Sampai kata Ibunda Aisyah, fasabu dzata lailatin, sampai tibalah satu malam di mana mereka semua berkumpul dalam jumlah besar di masjid. Apa yang mereka lakukan? Nunggu Nabi keluar, mereka ingin bermakmum di belakang Nabi. Ya, mereka ingin sholat di belakangnya Rasulullah, sholat malam bermakmum, dan beliau tidak mengingkari perbuatan tersebut. Itu artinya memang termasuk perkara yang boleh, bahkan disunnahkan untuk kita melakukan sholat malam itu berjamaah. Ini ikhwati fillah, meskipun ini jangan selalu dilakukan, dilakukan karena Nabi juga tidak selalu mengerjakannya. Karena kalau selalu dirutinkan, dikhawatirkan bisa menjatuhkan kepada perbuatan bid'ah. Jadi di malam-malam sebelumnya Rasulullah tidak mengingkari. Sampai suatu malam lah kok yang datang banyak. Itu. Banyak menunggu Rasulullah keluar ingin bermakmum di belakang beliau. Disitulah Rasulullah kemudian ketika melihat mereka semua, faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Rasul, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaknya kalian itu melakukan amalan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, kata Rasul. Lakukan amalan sesuai dengan kadar kemampuan kalian masing-masing. Kalau kita bahasakan secara lebih sederhana, kalian jangan ikut-ikutan dengan aku, kepingin bermakmum sholat malam di belakangku. Dan karena memang sholat malam itu kalau bagi Rasulullah itu wajib, tapi tidak bagi umatnya. Rasulullah bukan tidak kepingin para sahabat itu sholat malam. Rasulullah itu nyuruh sholat malam, tapi jangan terus itu. Kalian itu memaksakan diri kepingin ikut aku sholat, kepingin ikut aku sholat atau bermakmum di belakangku. Apa kata Rasulullah di kelanjutannya? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bakalan bosan. Allah tidak bosan. Tidak bosan, tapi kalian sendiri yang bakalan bosan. Kemudian kata Rasulullah, wa inna ahabbal a'mali ilallah madu wima alaihi wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu madu wima alaih, yang dilanggengkan, yang dikonsistenkan, yang terus-menerus dilakukan meskipun cuma sedikit. Di akhir hadis ini ikhwati fillah, ini yang bagus, nasihat emas dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan athbatuhu. Dan adalah alu Muhammad. Alu Muhammad, al dalam bahasa Arab itu maknanya bisa dua. Bisa al bermakna ahl, keluarga. Tapi al itu juga bisa bermakna atba. Itu, dan adalah keluarga Muhammad atau pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, apabila mereka melakukan satu amalan asbatuhu, mereka akan sabat, akan teguh di atas amalan tersebut. Ini akan teguh, konsisten di atas amalan tersebut. Ini kita perhatikan di sini ikhwati billah. Bagaimana Rasulullah memberikan nasihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amalan-amalan itu sesuai dengan kadar kemampuan kalian masing-masing. Karena potensi setiap kita beda. Setiap kita potensinya berbeda. Ya, kalau mau yang kasat mata saja, dari sisi usia saja, setiap kita beda-beda. Mohon maaf, kita yang sudah menginjak usia senja, tentu kemampuan kita dengan mereka yang paruh baya itu, atau malah mungkin yang anak muda, kita jauh kemampuan secara fisik. Ini itu baru kita lihat dari sisi potensi kekuatan. Belum lagi hal-hal yang lain ikhwati fillah. Penguasaan ilmu setiap kita juga beda-beda. Ilmu ini berbanding lurus dengan amalan. Ketika banyak ilmunya, akan semakin banyak amalan yang bisa dia kerjakan. Ini. Jadi kadar setiap kita beda-beda. Belum lagi mohon maaf dari sisi materi. Kemampuan materi setiap kita juga beda-beda. Ada yang Allah Ta'ala berikan kelapangan materi, namun banyak dari kita yang Allah Ta'ala berikan rizki yang hanya pas, cukup saja. Tentu kemampuan kita untuk beramal beda. Kalau yang digerojok sama Allah Ta'ala rezeki duniawi, yang namanya liburan besok anak sekolah, yuk umroh sak keluarga, alangkah nikmatnya. Nikmat itu. Dan itu bentuk syukur nikmat, menggunakan rizki untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kan tidak semua kita bisa seperti itu. Artinya itu jalan ketaatan yang dibukakan Allah untuk dia. Tidak usah kita meri. Karena jatah rizki setiap kita itu beda. Allah Ta'ala yang mengatur rizki setiap kita. Allah Ta'ala tahu kadar rizki yang pantas untuk kita. Sehingga jangan pernah kita meri sama orang lain. Meri itu apa ya?
Kalau marry bahasa Inggris nikah. Tapi marry ini marry bahasa Jawa, artinya iri. Jangan kita iri dengan orang lain. Dia bisa seperti itu, aku belum bisa, aku lakuin yang lain. Yang aku bisa, yang belum tentu dia bisa dan sempat. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Alaikum minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bakal bosan. Bakal bosan. Dan banyaknya jalan ketaatan ini juga bisa menghindarkan kita dari futur. Futur itu apa ikhwati fillah? Futur itu lemah, ya lemes. Futur itu lemes setelah semangat. Ya faktornya banyak. Jadi antara faktornya ya karena kebosanan, kejenuhan dan seterusnya. Jadi, ya, fenomena futur ini fenomena yang wajar. Tapi jangan kita kemudian ketika futur kita tinggalkan amalan sama sekali. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, beliau bersabda, "Inna likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Kata Rasulullah, "Inna likulli amalin syirrah." Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki syirrah, itu masa-masa semangat. Itu. Tapi apa kata Rasulullah? Walikulli syirratin fatrah. Akan tetapi setiap masa semangat itu akan diikuti dengan fatrah, futur, ngelokro, males, lemes, tidak ada lagi hasrat, tidak ada lagi gairah untuk melakukan ketaatan. Tapi apa kata Nabi? Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Beruntunglah orang-orang yang ketika bersemangat dia itu berada atau semangatnya itu kepada sunnahku, dia beruntung. Dan waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik. Dan siapa saja yang ketika dia itu futur tidak kepada sunnahku, dia keluar dari sunnahku, dari jalanku, maka dia binasa. Artinya futur ini satu sunnatullah kauniyah. Setiap kita mengalami itu. Tapi bagaimana kita mengkondisikan diri kita ketika kita ini lemes sekalipun, sedang malas sekalipun, sedang ngelogro sekalipun, tetap kita di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan kemudian kita nuruti nafsu. Ketika kita ngelukro malah kita ngelakuin dosa dan maksiat. Refreshingnya berbuat dosa. Naudzubillah. Naudzubillah. Nah, ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, ini hikmah di balik banyaknya jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Jadi supaya kita ini bisa menggali potensi diri kita masing-masing. Satu lagi di antara hikmahnya ba ikhwati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam
Beliau menjelaskan kepada kita di dalam hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Di surga itu memiliki 8 pintu. Tapi 8 pintu ini ikhwati fillah, ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Artinya, apakah pintu surga hanya 8? Jawabannya tidak. Tidak, karena kalau kita melihat itu dalil-dalil yang ada ikhwati fillah tentang pintu-pintu surga, itu kalau dikumpulkan semua dalil yang ada, riwayat yang ada 12. Ada 12. Apa nama pintu-pintu surga itu? Yang familiar dengan kita pintu apa? Pintu Rayyan. Ini yang familiar dengan kita. Itu Babur Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, kata Rasul. Jadi pintu surga ada 8. Di antaranya ada yang namanya Ar-Rayyan, yang tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang dahulu di dunia mereka banyak berpuasa. Tapi apakah hanya Ar-Rayyan saja? Tidak. Tidak ikhwati billah. Di sana ada babus salat. Babus salat. Jadi pintu salat. Di sana juga ada babul jihad. Pintu jihad. Di sana juga ada babus sedekah, pintu sedekah. Di sana ada tadi babur Rayyan itu, atau babus siam, pintu puasa, atau yang namanya Ar-Rayyan tadi itu. Di sana juga ada babul kadhiminal ghaidha, pintu yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka orang-orang yang ketika di dunia itu kadhiminal ghaidha, dia itu mau menahan amarah. Jadi orang-orang yang ketika di dunia dia mau menahan emosinya, tidak mudah marah, tidak menumpahkan emosi. Karena yang namanya amarah itu jelek. Makanya ada seorang sahabat itu minta wasiat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah. Dia berkata lagi, ausini, wasiati aku, berikan pesan khusus kepadaku. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Diulang sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali. Ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, la taghdab walakal jannatu. Jangan marah. Bagimu surga. Jadi karena memang Allah Ta'ala sediakan pintu khusus bagi mereka orang-orang yang bisa memanage emosinya sehingga dia tidak mudah marah. Ada pintu apa lagi ikhwati fillah? Di sana ada babul aiman. Itu pintu namanya al-aiman, pintu kanan. Itu pintu kanan. Itu babul aiman. Kemudian di sana juga ada namanya itu babut taubah. Ada pintu taubat. Ada pintu taubat. Di sana ada juga babul walid, pintu orang tua. Pintu orang tua ini pintu surga yang paling istimewa dan pintu surga yang terletak di tengah-tengah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannati fa in syi'ta fa'adhi dzalikal baba
awihfadhu, kata Rasul. Ini bagi adik-adik secara khusus yang mesti punya orang tua, dengarkan. Kata Rasulullah, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling awsat. Awsat itu maknanya dua ya. Awsat itu yang paling istimewa. Pintu yang paling istimewa. Tapi juga bisa dimaknai awsat itu pintu yang paling pertengahan. Pintu yang paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Kata Rasulullah apa? Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab. Kalau kamu mau, kamu bisa sia-siakan pintu itu. Awihfadhu, atau kalau kamu mau, kamu bisa menjaga pintu itu supaya besok kamu bisa masuk dari pintu tersebut. Makanya kan Rasulullah, ini hadis ini sering dibacakan di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Beliau memberitakan bahwa Jibril itu datang dan berdoa, minta beliau untuk mengaminkan. Ada 3 doa Jibril yang diaminkan Nabi. Salah satunya adalah rohima anfumriin adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Itu sungguh rugi, itu rugi siapa saja yang masih bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya kok tidak bisa memasukkan dia ke surga. Ke orang tuanya tidak bisa masukkan dia ke surga. Ini rugi. Mesti punya orang tua, mesti ngedepi orang tua kok dia tidak bisa masuk surga. Karena memang ada pintu khusus bagi mereka anak-anak yang berbakti, yaitu babul walid. Di sana ada pintu yang lain, yaitu babur ridho, pintu ridho. Di sana pun ada babul haj, ada pintu haji. Di sana ada babul zikr, ada pintu zikir. Dan di sana ada babul ilmi, pintu ilmu. Ini riwayat-riwayat yang terkumpul itu terkumpul 12. Terkumpul 12. Apa titik kesamaan dari 12 ini, ikhwati fillah? Titik kesamaannya apa? Pintu-pintu surga ini semua dinamai dengan nama-nama amalan. Dinamai dengan nama-nama amalan. Itu. Maka dari amalan-amalan yang banyak ini, yang itu Allah Ta'ala jadikan sebagai nama-nama pintu surga, mana yang bisa kita maksimalkan sehingga besok kita berharap kepada Allah, aku bisa masuk di pintu tersebut. Nah, syukur-syukur kita bisa masuk lebih dari satu pintu. Lebih dari satu pintu. Pintu sholat itu bukan cuma sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Pintu puasa, puasa sunnah itu. Atau babu zikir yang kita mampu dan bisa, ya khawatibillah. Ya, mungkin di sana ada pintu-pintu yang kita belum diberikan kemampuan, seperti pintu haji, pintu jihad. Tapi di sana mesti ada pintu-pintu yang lain. Ini hikmahnya apa? Ya supaya kita berlomba-lomba untuk mengejar apa yang bisa kita tempuh dan bisa kita lalui. Meskipun ada di sana itu orang-orang yang dikasih kebebasan, silahkan, pintu surga terbuka semua itu. Mau masuk dari mana saja silahkan, kamu bisa. Kok enak siapa mereka? Mereka diantaranya adalah orang yang berwudu. Kemudian setelah berwudu dia membaca doa. Doanya apa? Doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjut lagi. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Lanjut lagi. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Seperti doa kafaratul majlis. Wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu. Siapa yang baca doa wudhu seperti ini, apa kata Rasul? Dibukakan 8 pintu surga untuk dirinya. Ini. Ada lagi ada amalan yang lain? Ada. Tapi ini khusus buat para ummahat, para istri. Para istri. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, idza ata'at al-mar'atu ba'laha, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita muslimah dia menegakkan sholat 5 waktu, dia berpuasa Ramadan, dan dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya besok, masuklah dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Itu, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan, bebas. Ini yang saya tahu hanya 2 amalan saja yang bisa membuahkan keutamaan, dikasih kebebasan masuk surga dari pintu mana saja. Tapi selain 2 kelompok manusia ini, ya kita harus berusaha pintu surga yang mana yang kita prioritaskan. Pokoknya aku besok bisa masuk dari pintu tersebut. Itu yang kita maksimalkan. Sesuai dengan, sekali lagi, kadar dari kemampuan kita masing-masing. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Silahkan diadani terlebih dahulu.
Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Imam Nawawi seperti biasa di setiap sebelum beliau membawakan hadis-hadis sesuai dengan judul bab yang beliau buat, beliau menukil potongan-potongan dari ayat-ayat Al-Quran. Di sini kita baca potongan-potongan ayat Al-Qurannya supaya di pertemuan berikutnya insyaallah kita memasuki pembahasan hadis-hadisnya. Ayat-ayat yang sudah familiar dengan kita, di antaranya firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 215, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Kata Allah Azza wa Jalla, dan apa saja yang kalian kerjakan min khairin, dari kebaikan, dari kebaikan itu, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia maha mengetahui. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata min khairin. Ini kalau kita lihat dari kacamata bahasa Arab, ini adalah isim nakirah, dan isim nakirah tufidul umum, menunjukkan makna yang umum. Jadi kebaikan apa saja yang kalian kerjakan Allah Ta'ala tahu, mau besar mau kecil, mau sedikit mau banyak, tidak ada yang terlewatkan dari Allah Azza wa Jalla, dari ilmunya Allah. Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala bakalan mengganjar apa yang dia kerjakan. Ayat yang lain dalam suratul Baqarah masih ayat 197, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullahu." Redaksinya beda, maknanya sama. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan apapun itu, Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui. Tidak ada yang terlewat dari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Dalil berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu ayat sebelum akhir dari surat Az-Zalzalah yang sudah familiar dengan kita baca, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Dan siapa saja yang ya'malu, mengerjakan mithqala dzarrah, amalan seberat dzarrah. Dzarrah itu artinya apa? Dzarrah itu sering diterjemahkan dengan biji sawi. Itu penerjemahan yang salah. Dzarrah dalam bahasa Arab, dzarrah itu adalah semut yang kecil. Semut yang kecil yang biasa dia itu ditemukan kalau ada kurma kering dibuka. Kurma kering dibuka, kok ada semut yang di dalam. Itu namanya dzarrah. Jadi bukan kutu kurma, bukan. Itu semut. Semut yang ada dalam kurma. Itu namanya dzarrah, semut yang kecil itu. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi amalan apa saja yang kalian kerjakan, meskipun itu seberat dzarrah, sekecil apapun itu, khairan, dari kebaikan-kebaikan apapun itu, yarahu, Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat. Dan ayat yang terakhir yang beliau bawakan di sini, potongan ayat dari surat Al-Jathiyah ayat yang ke-15. "Man amila sholihan fali nafsih." Siapa saja yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan, itu untuk siapa? Di sini jawabannya, fali nafsihi, untuk dirinya sendiri. Jadi kita beramal, kita melakukan kebaikan itu bukan untuk orang lain, buat diri kita
sendiri. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Insyaallah hadis yang dibawakan di bab ini di pertemuan berikutnya biidznillah. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Tayyib, kalau belum ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.